warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Rahmania Tasyanda dengan NIM 0601232020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan Ilmu Perpustakaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi memegang peranan sentral dalam pembukaan sistem pemerintahan dan kehidupan berdemokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kekuasaan, hak-hak warga negara, dan keseimbangan antara pemerintahan dan rakyat. Konstitusi merupakan pijakan yang mendasari negara hukum, di mana semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau dokumen tertulis yang mengatur struktur, kewenangan, dan berfungsi pemerintahan suatu negara. Konstitusi menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan rakyat, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga mencakup pembagian kekuasaan untuk lembaga-lembaga pemerintah dan menjamin Konstitusi juga mencakup pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan dan menjamin perlindungan hak asasi individu. Tujuan konstitusi dalam sistem pemerintahan. Pertama, menjamin pembagian kekuasaan. Konstitusi bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dengan pembagian antara lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, melindungi hak asasi individu. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak asasi individu seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan terlindungi oleh hukum. Yang ketiga, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan. Konstitusi mengatur prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, seperti supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Hal ini membentuk kerangka kerja yang mengikat pemerintahan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, menjamin stabilitas dan kontinuitas. Konstitusi bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Ini membantu mencegah perubahan yang tidak terkendali dalam sistem pemerintahan. Yang kelima, membangun masyarakat dan adil dan demokratis. Tujuan utama konstitusi adalah membangun masyarakat yang adil dan demokratis, di mana hak-hak dan kepentingan semua warga negara dihormati dan diakui. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi politik, persamaan, dan kebebasan. Proses pembentukan konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama, penyusunan. Pembentukan konstitusi dimulai dengan penyusunan melalui proses konstitusi, diskusi, dan negosiasi antara berbagai pihak terkait, seperti perwakilan rakyat, pakar hukum, dan masyarakat umum. Yang kedua, pembahasan dan penyempurnaan. Perancangan konstitusi dibahas secara terbuka dalam forum seperti Badan Konstitunet atau Majelis Konstitunet. Penyempurnaan dilakukan melalui diskusi, debat, dan usulan perubahan. Yang ketiga, pengesahan. Setelah melalui proses pembahasan, perancangan konstitusi disahkan oleh Badan Konstitunet atau melalui mekanisme lain yang ditentukan dalam hukum atau prosedur konstitusional yang berlaku. Yang keempat, implementasi. Konstitusi diimplementasikan dengan memastikan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat mematuhi aturan dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Proses pembentukan konstitusi dapat bervariasi antara negara satu dan lainnya, tergantung pada konteks politik, budaya, dan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi antara lain:
Yang pertama, supremasi hukum. Konstitusi menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh semua termasuk pemerintahan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hak asasi manusia menjamin dan melindungi hak-hak asasi individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berperilaku yang adil. 4. Negara hukum. Konstitusi menetapkan prinsip bahwa pemerintahan harus bertindak sesuai hukum yang tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Konstitusi mendukung prinsip keadilan sosial, perlakuan yang adil, dan kesetaraan di hadapan hukum. Yang keenam, demokrasi. Konstitusi mempromosikan prinsip demokrasi termasuk partisipasi politik, pemilihan umum, dan akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam mengatur pemerintahan dan melindungi hak-hak serta kepentingan warga negara dalam suatu negara. Konstitusi mempengaruhi hubungan antara pemerintahan dan rakyat dalam beberapa cara. Yang pertama, konstitusi menetapkan kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan dan lembaga legislatif serta yudikatif. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Yang kedua, konstitusi melindungi hak-hak asasi individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat. Ini memberikan perlindungan kepada rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Ketiga, konstitusi memastikan akuntabilitas pemerintahan melalui pemilihan umum, pengawasan legislatif, dan mekanisme hukum. Dengan demikian, konstitusi menciptakan kerangka kerja yang adil dan demokratis antara pemerintahan dan rakyat. Baik, kesimpulannya, konstitusi memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip batasan kekuasaan dan hak-hak asasi yang melindungi kepentingan rakyat. Konstitusi juga memberikan kerangka kerja yang adil, demokratis, dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Melalui konstitusi, kekuasaan pemerintahan dibatasi, hak-hak individu dijamin, partisipasi politik didorong, dan akuntabilitas pemerintahan diawasi. Konstitusi adalah landasan hukum yang mendasari sistem pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan menghormati hak-hak warga negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu uraikan dan jelaskan bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan. Versus apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik? Jawabannya yaitu konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Seharusnya konstitusi dijalankan dengan penuh integritas, konsentrasi, dan keadilan untuk menjaga kestabilan dan keadilan di suatu negara. Namun, jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan krisis politik. Dalam situasi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem konstitusi yang tidak sejalan dengan baik. Seharusnya konstitusi dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Pelaksanaan konstitusi yang baik mencakup aspek-aspek seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penegakan hukum konstitusi harus dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan. Institusi penegakan hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan atau pihak lain sesuai dengan ketentuan konstitusi. Solusi jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, reformasi konstitusi. Jika fungsi konstitusi terganggu, reformasi konstitusi dapat menjadi langkah yang diperlukan. Yang kedua, penguatan institusi penegakan hukum. Memperkuat lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Ombudsman dapat membantu memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan konstitusi dapat menjadi solusi efektif. Konstitusi yang dijalankan dengan baik merupakan landasan utama dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam suatu negara. Jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem konstitusi, penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan konstitusi dapat kembali berfungsi dengan baik dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan.